Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Salat adalah hal wajib, tapi juga menjadi salah satu faktor dalam penimbangan amalan. Apakah orang-orang akan masuk neraka atau surga? Tahukah Anda, salat adalah hal pertama yang akan dihisab atau ditimbang di hari akhir nanti. Dan ternyata rajin melaksanakannya bukan menjadi jaminan. Sebuah hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah solatnya. Bila solatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana solatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Meskipun sangat penting, tapi ternyata masih ada saja orang yang menganggap remeh solat dan bahkan tidak melaksanakannya. Bahkan sebagian orang mungkin tetap melakukan sholat namun terpaksa karena menganggapnya rutinitas. Hal-hal seperti inilah yang membuat orang-orang rajin sholat tapi bisa masuk neraka. Bagaimana bisa? Berikut ini adalah penjelasan mengenai golongan orang-orang yang rajin sholat tapi bisa masuk neraka. Sebelum kami melanjutkan, ringankan tangan Anda untuk like, komen, dan subscribe agar kami terus berkarya memberikan manfaat untuk saudara kita sesama muslim. Yang pertama, sholat tapi suka berdusta. Dusta atau bohong adalah salah satu dosa besar yang akan mendapatkan balasan siksa di akhirat kelak. Namun tampaknya di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, berbohong sudah menjadi hal yang umum. Padahal sekecil apapun kebohongan, tetap saja itu adalah perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Maka dari itu, meskipun seseorang rajin beribadah atau sholat, namun suka berbohong, maka ibadahnya akan sia-sia. Kebohongan atau dusta akan menghapus amalan-amalan. Lalu jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 105, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Mungkin kalian sudah tahu bahwa bohong adalah salah satu ciri dari orang munafik. Maka dari itu disarankan untuk menjauhi tindakan dusta tersebut. Yang kedua, sholat tapi minum minuman keras. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Sebagian orang muslim mungkin masih ada yang melakukannya. Inilah salah satu yang bisa merusak sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Maka dari itu beliau melarang orang-orang untuk mendekati apalagi meminumnya. Minuman keras atau khamr haram hukumnya jika diminum oleh umat muslim, dan jika itu sudah dilakukan maka disarankan untuk bertaubat dan memperbaiki sholatnya. Yang ketiga, sholat tapi percaya dukun. Dukun diketahui adalah seorang yang bisa mengerti perkara gaib dan hal-hal yang tersembunyi, dan orang-orang sholat namun mempercayainya termasuk golongan yang akan merusak neraka.
Hadis riwayat Imam Muslim pernah menjelaskan bahwa orang yang mempercayai dukun, solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Percaya dengan dukun juga dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa besar, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu. Satu lagi, bahwa percaya dukun dan benda pusaka adalah tindakan musyrik, karena dukun adalah orang yang bersekutu dengan syaitan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, salat tapi suka bergunjing. Salah satu yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka adalah bergunjing atau membicarakan kejelekan orang lain. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubah lagi maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima, salat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang salat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk orang yang mendustakan agama dan bisa masuk neraka. Dijelaskan pula dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un bahwa orang yang salat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang yang celaka. Itulah 5 golongan orang yang rajin salat namun bisa masuk neraka. Namun ingatlah bahwa yang salat saja bisa masuk neraka, bagaimana dengan yang tidak? Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.